Jadi dari sini kita jadi paham gitu, bagaimana hebatnya seorang Jokowi gitu. Dia punya dompet khusus, dia punya bansos khusus yang dia bisa gunakan kapan aja dan dia bisa salurkan terserah sesuka-suka dia gitu ya. Selamat malam semuanya. Dari sidang sengketa Pilpres di MK yang menghadirkan 4 orang menteri di kabinet Jokowi kemarin, itu sebenarnya gitu ya, kelihatannya dari keempat orang menteri ini seperti ingin membela Pak Jokowi dengan segala tuduhan penyaluran bansos dan sebagainya. Ada juga Ibu Risma yang coba menjelaskan soal kenapa Kemensos ketika dipimpin oleh Ibu Risma tidak lagi membagikan bansos secara langsung, tidak lagi membagikan barang gitu ya, tapi kemudian dialihkan kepada Bappenas. Ketika Hakim MK menanyakan kepada Ibu Risma dan Bu Risma coba menjawab, oh berarti setelah Ibu jadi Kemensos tidak lagi membagikan bansos berupa barang. Itu sebenarnya Bu Risma pengen jawab gitu, tapi Sri Mulyani dengan Erlangga Hartarto udah kompak noleh. Kayak intimidatif sekali, sampai kemudian Ibu Risma menjelaskan dengan alasan-alasan yang ya susah untuk dipahami oleh hakim gitu kan. Nah ya, karena kalau kita salurkan lewat Kemensos itu ada aturan soal harga dan sebagainya, sampai kemudian ya intinya kesimpulannya itu kemudian yang membuat Kemensos tidak lagi menyalurkan berupa barang gitu ya. Dan ketika hakim menanyakan apakah itu karena permintaan Ibu Risma sampai kemudian dipindahkan ke Bappenas gitu ya, Ibu Risma bilang bahwa itu saya nggak tahu. Jadi hanya menjelaskan bahwa memang setelah beliau jadi Mensos, itu yang namanya bansos tidak lagi disalurkan oleh Kemensos tapi oleh Bappenas gitu. Sehingga dari kedatangan 4 orang menteri ini nampak sekali gitu ya, tujuan kedatangan mereka itu ingin memberikan pembelaan kepada Pak Jokowi, sampai ada Menko yang kemudian diingatkan oleh Hakim MK untuk tidak berpendapat karena sudah bela-belain Jokowi gitu. Oh tidak mungkin katanya pembagian bansos yang cuma beberapa titik kemudian mempengaruhi hasil suara pemilu. Hakim MK bilang bahwa jangan beropini, jangan berpendapat atas nama pribadi gitu. Dan dari sini sebenarnya kalau kita ngelihat secara secara menyeluruh gitu ya, jawaban yang diberikan oleh Sri Mulyani dan menteri-menteri yang lain itu memang seperti normatif sekali, seperti jawaban-jawaban yang dulu pernah disampaikan di DPR. Tapi di sidang MK ini menurut saya fokusnya adalah kepada data-data yang disampaikan atau didapatkan, karena pertanyaan-pertanyaan Hakim MK tidak mesti harus dijawab untuk kemudian menyerang Pak Jokowi. Jawaban-jawabannya dari data-data yang disampaikan bisa saja itu menjadi satu gambaran yang sangat jelas bahwa ada penggunaan bansos untuk kepentingan politik di pemilu 2024. Karena fakta pernyataan politisasi bansos yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto itu sudah tidak perlu dibahas lagi, karena itu videonya ada, pernyataannya ada, beritanya ada di mana-mana. Yang ketika Erlangga Hartarto menyalurkan beras 10 kg kepada masyarakat, kemudian Erlangga bilang bahwa ini bansos dari Pak Jokowi, dan kemudian Erlangga mengajak masyarakat untuk mengucapkan terima kasih Jokowi. Ini jelas adalah politisasi, karena ini sebenarnya bukan uangnya Jokowi, ini kan uang dari APBN, bukan uang milik pribadi seorang Jokowi. Dan yang menarik perhatian saya dari pernyataan Ibu Sri Mulyani terkait automatic adjustment gitu ya, yang dengan angka 50-an triliun rupiah itu, di sidang MK ini Sri Mulyani ini mengungkapkan bahwa automatic adjustment itu tidak terjadi hanya 29 Desember 2023, tapi tahun sebelumnya sudah pernah dilakukan, dan itu katanya tidak untuk penyaluran bansos. Padahal 2 bulan yang lalu Erlangga Hartarto juga sudah memberikan pernyataan bahwa yang namanya automatic adjustment yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu salah satunya tujuannya adalah untuk kepentingan penyaluran bansos. Pertanyaannya, ini mana yang benar, Sri Mulyani atau Erlangga Hartarto gitu ya? Yang satunya bilang ya salah satunya adalah untuk bansos, terus kemudian Sri Mulyani bilang enggak, ini tidak ada untuk bansos sama sekali. Dan pertanyaan Hakim MK terkait rapat-rapat terbatas yang selalu atau sering sekali membahas bansos, ini kemudian ada satu pertanyaan yang cukup
krusial dan kemudian jawaban dari Erlangga ini nampaknya juga tidak menguntungkan untuk Prabowo dan Gibran atau Jokowi, karena dalam rapat terbatas Hakim MK menanyakan apakah ada warning untuk penggunaan penyaluran bantuan ya terkait sensitivitas jelang pemilu. Apakah ada peringatan dari Presiden di dalam rapat-rapat terbatas itu? Jawabannya adalah tidak ada sama sekali. Ini jelas tidak menguntungkan, karena kalau tidak ada warning artinya ya mereka jadi bebas untuk menyalurkan bansos atau bantuan-bantuan kepada masyarakat dengan kepentingan masing-masing gitu. Lalu yang menarik juga dari pernyataan Erlangga ini mungkin agak bercanda, tapi mestinya ini jadi materi dari Hakim MK gitu ya, ketika ditanya apakah penyaluran bansos dan sebagainya itu kemudian jabatan-jabatan yang dimiliki oleh Erlangga itu berpengaruh terhadap kenaikan suara Golkar. Jawaban Erlangga clear bahwa yang namanya bansos itu sama sekali tidak ada yang berwarna kuning. Nah, Hakim MK nanya, kalau warna lain ada? Ada lah. Emang warnanya bukan kuning, Prabowo Gibran kan warnanya biru. Ya, itu jelas. Ini jelas kemudian untuk memperjelas soal bansos untuk kepentingan Pilpres, untuk kepentingan pemenangan Prabowo dan Gibran, dan bukan untuk pemenangan partai atau partai Golkar. Dan dari sini saya melihat kehadiran dari 4 orang menteri ini merupakan sejarah baru dari sengketa Pilpres sejak tahun 2004 gitu ya. Karena 2004 ini kan sengketa Pilpres 2004 baru 2009 gitu ya. Ini kan yang keempat kali katanya gitu ya. 2004, kemudian 2014, 2019 dan ini 2024. Dari 4 kali sengketa ini baru sekarang ini kemudian Hakim MK memanggil 4 orang menteri. Belum pernah terjadi dalam sejarah demokrasi di Indonesia, Hakim MK sampai harus memanggil menteri yang sedang berkuasa untuk menindaklanjuti sengketa Pilpres. Sehingga soal bahasan bansos yang digugat oleh 01 dan 03 nampaknya ini memang menjadi perhatian yang sangat serius. Karena kalau dilihat dari data-data bantuan sosial atau perlinsos dan bantuan pangan itu sudah terjadi sejak tahun 2022. Tapi kalau kita melihat dari tahun 2022 itu ada alasan pandemi gitu ya. Nah, di 2024 alasannya adalah El Nino. Padahal El Nino itu sendiri menurut data BMKG itu sudah mulai melemah di bulan November. Tapi kemudian bansosnya diperpanjang sampai bulan Juni, meskipun nampaknya realisasinya hanya cukup sampai 1 putaran atau sampai bulan Februari. Sekarang sudah tidak ada lagi karena pemilunya sudah selesai, bansosnya pun juga sudah selesai, tidak diperpanjang lagi. Sehingga ini bisa menjadi satu kesimpulan bahwa bansos yang disalurkan jelang masa kampanye atau masa pemilu itu hanya akal-akalan untuk kemudian dijadikan kepentingan-kepentingan politik tertentu. Dan yang paling hebat dari pernyataan Ibu Sri Mulyani yang mungkin juga tidak disadari oleh banyak orang terkait penjelasan soal bansos yang disalurkan oleh Presiden Jokowi itu sendiri. Karena Hakim MK menanyakan gitu ya, itu Presiden ketika datang ke daerah-daerah di jelang pemilu itu selalu membawa bansos, dan itu sering sekali terjadi. Nah, ini dana dari bansos yang mana gitu ya, dari BLTK, dari Kemensoska, atau dari Bappenas, atau dari yang mana gitu. Nah, penjelasan Ibu Sri Mulyani katanya gitu ya, memang Presiden Jokowi itu sejak tahun 2019 itu punya dana sosial sendiri gitu ya, yang memang itu diperuntukkan untuk presiden. Rata-ratanya di atas 100 miliar rupiah gitu. Nah, pada tahun 2019 itu realisasinya atau dana terpakai hanya sekitar 50-an%. Tapi akhir-akhir ini gitu ya, 2022, 2023 itu hampir mencapai 100% atau 86% penggunaannya dari 100 miliar itu. Nah, di tahun 2024 itu memang dianggarkan katanya 138 miliar rupiah dan kemudian sudah disalurkan 18,7 miliar rupiah. Artinya Presiden ini punya dompet khusus untuk menyalurkan bansos secara pribadi atas nama Presiden. Dan itu terserah Pak Jokowi gitu ya. Makanya kemudian sempat kejadian Pak Jokowi menyalurkan bansos di depan istana.
nyetop orang tukang ojek atau orang-orang yang lewat di depan istana dikasih bansos. Dan ini sudah tidak sesuai dengan konsep bansos itu sendiri, karena bansos itu kan diberikan kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Tapi kalau nyetop orang di tengah jalan, di pinggir jalan, ini sudah tidak sesuai dengan penyaluran bansos itu sendiri. Nah, dari sini Bu Sri Mulyani menjelaskan bahwa katanya Pak Jokowi ini punya anggaran khusus dompet pribadi, bahasa lainnya yang dipakai oleh wartawan, untuk memang diisi dengan dana sekitar 100 miliar lebih untuk kemudian bebas disalurkan oleh presiden untuk kepentingan sendiri gitu, untuk kepentingan presiden sendiri. Jadi dari sini kita jadi paham gitu bagaimana hebatnya seorang Jokowi gitu. Dia punya dompet khusus, dia punya bansos khusus yang dia bisa gunakan kapan aja dan dia bisa salurkan terserah sesuka-suka dia gitu ya. Makanya ketika Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah terus menerus gitu ya, datang kasih bansos lagi terus menerus gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa ya karena Pak Jokowi punya anggaran khusus itu. Sehingga inilah yang menjadi kunci permasalahan yang mungkin ini bisa kita perhatikan gitu, karena dengan banyaknya Pak Jokowi mendatangi Jawa Tengah yang menjadi basis suara PD Perjuangan itu sebenarnya menjadi satu kunci Pilpres 2 putaran, karena Jawa Tengah dan Jawa Timur yang Ganjar Mahfud diproyeksikan untuk menang di 2 provinsi ini kemudian dihajar dengan bansos-bansos itu sampai kemudian membuat paslon 02 itu menjadi unggul di sana dengan segala serangan-serangan tadi gitu ya. Dengan Pak Jokowi sering datang ke sana, kemudian yaitu otomatis mengerahkan banyak orang gitu. Jadi ini efek dan dampaknya begitu besar. Saya melihat nampaknya baru Pak Jokowi yang punya dompet khusus bansos. Bebas disalurkan kemana aja dan suka-suka dia gitu ya. Dan dari data-data yang disampaikan oleh 4 orang menteri ini terkait data-data bansos dan pertanyaan-pertanyaan Hakim MK yang menanyakan apakah satu orang itu bisa mendapatkan berbagai bantuan, nggak cuma beras tapi juga BLT, PKH dan sebagainya, itu ternyata memungkinkan satu orang mendapatkan serangan atau bantuan dari berbagai penjuru gitu ya. BLT dapat, PKH dapat, beras juga dapat dan seterusnya gitu. Jadi bantuan-bantuan bisa dapat banyak, sehingga bagi saya ini sudah menjadi cukup alasan bagi MK untuk memutuskan terkait sengketa Pilpres ini, karena data-datanya sudah bisa kelihatan dengan sangat jelas gitu ya, dan itu dipolitisasi, dimanfaatkan oleh Erlangga untuk kemudian diklaim bahwa ini adalah bansos dari Jokowi, makanya terima kasih kepada Jokowi, sehingga kegilaan terkait pemilu berbasis bansos ini menjadi penting untuk kemudian dihentikan oleh MK. Apakah pertanyaannya selanjutnya gitu? Apakah MK mau menghentikan kegilaan bansos jelang pemilu ini atau ini mau dibiarkan? Kalau putusan MK tetap memenangkan paslon 02 gitu ya, dan kemudian tidak melihat ada kengerian, ada kekhawatiran dan masalah dari penyaluran bansos yang disampaikan oleh pemerintah, maka selamanya sampai entah kapanpun gitu ya, sampai ada putusan baru, maka yang namanya pemilu kita akan sangat-sangat bergantung kepada bansos, sehingga tidak penting siapa calonnya, tidak penting siapa visi misinya, yang penting ada bansosnya, maka kemungkinan besar dia akan menang. Tapi kalau MK mau menghentikan kegilaan soal bansos ini agar tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang, dan bahasa ini juga disampaikan oleh salah satu hakim MK, agar ke depan tidak ada lagi sengketa seperti ini, agar tidak terulang lagi soal bansos-bansos seperti ini disampaikan oleh sama hakim MK, itu menurut saya terbuka peluang bahwa putusan MK selanjutnya adalah untuk kemudian mengalahkan paslon 02 gitu, karena serangan bansos yang sudah sedemikian masifnya ini memang harus dihentikan. Kalau tidak, ya selamanya akan terus-terusan seperti ini, dan pemilu kita hanya sekadar pesta demokrasi gitu ya, pesta seperti makan-makan tanpa visi misi, tanpa pandangan atau tujuan Indonesia untuk lebih baik ke depan. Ya semoga hakim-hakim MK berani untuk memutuskan. Kalau melihat dari data-data yang disampaikan oleh 4 orang menteri ini sudah cukup nampaknya gitu ya. Itu sangat besar sekali bansos yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dan kemudian dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu, dan ya semoga hakim MK berani untuk memutuskan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton.
Begitulah kura-kura.